Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus pelamar P3K penata layanan teknis operasional. Ini ada soal-soal saya buatkan ya untuk pelamar P3K penata layanan teknis operasional. Soalnya berbentuk TIU dan pembahasannya. Soal ini bagian yang ke-15. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Penduduk dusun A berjumlah 50.000 orang. Setiap tahun, penduduk dusun itu bertambah 3.000 orang. Penduduk dusun B berjumlah 160.500 orang. Dan setiap tahunnya berkurang 3.500 orang. Berapa tahun lagi kedua dusun itu mempunyai jumlah penduduk yang sama? A. 15 tahun, B. 19 tahun, C. 16 tahun, D. 20 tahun, E. 17 tahun. Jawabannya adalah yang E. 17 tahun. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu ya. Penduduk dusun A berjumlah 50.000 orang, di mana setiap tahun penduduk dusun itu bertambah 3.000 orang. Penduduk dusun B berjumlah 160.500 orang, dan setiap tahun penduduk dusun B berkurang 3.500 orang. Jika kita umpamakan jumlah kedua dusun itu akan sama dalam A tahun, kemudian maka perhatikan Bapak ya, 50.000 ditambah 3.000 A sama dengan 160.500 dikurang 3.500 A. Jangan lupa yang A tadi Bapak ya. Yang A tadi adalah jika kita umpamakan jumlah kedua dusun itu akan sama dalam A tahun. Kita samakan dalam A tahun, itu dia yang A. Jadi Bapak Ibu, 6.500 A. Yang 6.500 A ini dari mana Bapak Ibu? 3.000 A ditambah 3.500 A. Kita jumlahkan dengan angka yang sama ya, yang ada A nya ya. 3.000 A ditambah 3.500 A, itulah yang 6.500 A. Sama dengan 110.500. Dari mana 110.500 ini Bapak Ibu? 50.000 ditambah 160.000 dikurang 50.000 ya. Yang di sebelah kiri ini dipindahkan ke sebelah kanan menjadi tanda kurang ya Bapak ya. 160.000 dikurang 50.000 hasilnya 110.500. Kita lihat, kita pindahkan yang 6.500 ke sebelah kanan. Lihat yang A. A sama dengan 110.500 per 6.500. Dari mana 6.500 ini Bapak Ibu? Yang ini dipindahkan Bapak Ibu ya. 6.500 yang dipindahkan ke sebelah kanan, A-nya tetap di sini ya Bapak ya. 110.500 per 6.500 hasilnya adalah 17. Jadi 17 tahun yang akan datanglah penduduk desa tersebut akan sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, 17 tahun. Seperti itu ya penyelesaiannya Bapak ya, pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tony bekerja selama 6 jam setiap hari, mulai pukul 8. Tetapi pada hari ini ia bekerja sampai pukul 15.15. Berapa menit lebih lamakah ia bekerja pada hari ini? A. 135 menit, B. 125 menit, C. 15 menit, D. 75 menit, E. 85 menit. Jawabannya adalah
yang di 75 menit. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tony bekerja pada pukul 8 dan setiap hari bekerja selama 6 jam. Berarti pekerjaan akan berakhir pada, perhatikan, tadi Tony mulai bekerja mulai jam 8. Kalau ditambah 6 jam, 6 jam itu berapa? Dari mana itu Bapak Ibu? Karena Tony bekerja setiap hari 6 jam. Kira-kira jam berapa kasih Tony itu pulang? Jam 14.00. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, jam kerja standarnya Tony. Tapi hari ini Tony pulang jam 15.15. Berarti ada kelebihan jam Bapak Ibu ya. Kita hitung sama-sama. Perhatikan. Jam 15.15 dikurang 14.00. Dari mana 15 ini? Nah, karena hari ini Tony pulang jam 15.15 Bapak ya. Dari mana yang 14.00 ini? Standarnya Tony itu pulang jam 14 karena jam kerjanya itu hanya 6 jam satu hari. Nah, itu dia yang 14 ini Bapak ya. Berarti kita kurangkan 15 dikurang 14.00. Hasilnya adalah 1 jam 15 menit. Kita konversikan total semuanya ke menit menjadi 75 menit. Itu dia pembahasannya Bapak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 75 menit. Itu dia jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang memiliki rumah yang harganya 9 juta rupiah. Dalam penilaian pajak, rumah itu dinilai 2/3 dari harga tersebut. Saya ulangi soalnya Bapak Ibu ya. Seorang memiliki rumah harganya 9 juta. Dalam penilaian pajak, rumah itu dinilai 2/3 dari harga tersebut. Pajaknya 12,50 tiap per 1.000 rupiah. Nah, Bapak Ibu ya, tiap per 1.000 rupiah. Berapakah pajak yang harus dibayar? A. 750.000, B. 95.000, C. 75.000, D. 112.500, E. 1.125.000. Jawabannya adalah yang C, 75.000. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Dari mana 75.000? Seorang memiliki rumah yang harganya 9 juta. Dalam penilaian pajak, rumah itu dinilai 2/3 dari harga tersebut. Kita lihat perhitungannya. Kalau harganya 9 juta tapi pajaknya 2/3 dari harga rumah, kita lihat 2/3 dikali 9 juta, hasilnya 6 juta ya Bapak ya. 2/3 dikali 9 juta, harganya 6 juta. Pajaknya 12,50 tiap per 1.000 rupiah. Jadi pajaknya Bapak Ibu, perhatikan, 6 juta dibagi 1.000. 6 juta ini dari mana? Inilah pajak yang harga pajaknya 2/3 dari total harga ya Bapak Ibu ya. Ada yang 1.000 ini Bapak Ibu ya. Ini dia 12,5 tiap 1.000 rupiah. Itu dia yang 1.000 tadi. Yang 1.000 rupiah tadi dikali 12,5. 12,5 ini dari mana Bapak Ibu? 12,5 adalah pajaknya 12,5 tiap 1.000 rupiah. Itu dia yang 12,5 Bapak ya. Jadi hasilnya Bapak Ibu 6 juta dibagi 1.000 dikali 12,5. Jadi hasilnya adalah 75.000. Ini dia hasilnya. Jadi besaran pajaknya adalah 75.000. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, 75.000. Itulah pajak yang harus dia bayar Bapak ya. Itu dia penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebuah jam
setiap hari terlambat 15 menit. Berapa hari yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai kembali pada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar? A. 36, B. 72, C. 96, D. 80, E. 82. Jawabannya adalah yang C, 96. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tiap hari terlambat 15 menit. Ya, ingat ya Bapak ya. Jamnya tadi tiap hari terlambat 15 menit. Satu hari itu 24 jam. Kita kalikan ke 60 menit. Berarti satu hari itu adalah 1440 menit ya Bapak ya. Karena 24 jam dikali 60 menit itu 1440 menit. Waktu yang diperlukan untuk kembali menunjukkan waktu yang benar adalah, perhatikan, 1440 menit dibagi 15 menit. Ini dari mana tadi Bapak Ibu? Inilah total menit dalam satu hari, satu malam, 24 jam ya Bapak ya. 15 menit itu dari mana Bapak Ibu? Karena setiap hari jamnya tersebut terlambat 15 menit. Tiap hari terlambat. Jadi 1440 menit dibagi 15 menit, hasilnya adalah 96. Inilah jawabannya. Inilah pembahasannya Bapak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, 96. Itu dia pembahasan dan jawabannya. Demikianlah soal-soal P3K tahun ini, penata layanan teknis operasional, dan pembahasannya soal yang merupakan berupa Q bagian yang ke-15. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.